Perkenalkan, nama saya Dikirian Maulana Aribowo, NIM 672020-283. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang JNS3, yaitu yang di dalamnya ada web client, Samba, Pro FTPD, DNS server, lalu ada PHP MyAdmin dan lain-lain. Oke, bisa dilihat itu konfigurasi yang sudah aku buat. Untuk yang pertama, kita buka routernya terlebih dahulu, lalu kita setting yang pertama menggunakan con spasi t. Sebelumnya aku udah buat VLSM nya terlebih dahulu. Selanjutnya ketikkan sintak int f0/0, lalu tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.83.1 dengan subnet mask 240. Lalu ketikkan nosh. Selanjutnya setting IP serialnya dengan cara mengetikkan int spasi se0/0, lalu tekan enter, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.83 dengan subnet mask yaitu 252. Lalu ketikkan nosh lagi, lalu ketikkan exit. Lalu selanjutnya kita setting IP DHCP pool servernya. Lalu setting ketikkan network 192.168.0 spasi 255.255.240. Lalu menggunakan default router yaitu 192.168.83.1. Lalu kita setting router yang kedua seperti tadi. Cara nyetingnya hanya berbeda IP address-nya saja. Lalu masukkan int f0/0, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.83.17, lalu subnet mask-nya menggunakan 240.
tadi ada delay ya teman-teman. Lalu ketika no SH, lumayan lama ya. Lalu kita isi IP serialnya, yaitu dengan IP 192.168.33.34 menggunakan subnet mask 252. Lalu ketikkan lagi no SH, lalu ketik exit. Lalu setting IP DHCP pool servernya pada router yang kedua. Lalu networknya yaitu menggunakan 192.168.83.16 dengan subnet mask 240. Lalu default routernya menggunakan 192.168.83.17. Selanjutnya kita exit. Oke, lalu kita kembali ke router satu lagi untuk menyeting IP rootnya, yaitu menggunakan IP root 192.168.83.16 dengan subnet 240. Lalu kita alokasikan ke 192.168.83.34. Lalu kita exit. Lalu kita pindah ke router yang kedua, yaitu kita ketikkan IP root 192.168.83.0. lalu subnet masknya itu menggunakan 240, lalu dialokasikan ke IP 192.168.83.33. Lalu kita ketikkan exit. Lalu kita perkenalkan juga IP 2 ke IP 1. Menggunakan IP root 192.168.83.0. Selanjutnya kita coba ping saja karena tadi sudah di setting. Ini ada sedikit kesalahan, seharusnya pingnya tidak ada di config. Kita coba ping. Untuk yang router yang kedua hasilnya 80%, namun tidak masalah. Lalu kita coba yang router yang pertama. Dan hasilnya 100%. Kita coba lagi router yang kedua dan hasilnya 100% juga. Kita setting Ubuntu servernya dengan menggunakan network adapter 2 buah. Selanjutnya kita sambungkan ke router 1, lalu ke NAT juga.
Oke, tunggu prosesnya sebentar. Ini sudah mulai muncul. Nah, selanjutnya kita login saja langsung. Ketikkan sudoku untuk masuk ke root. Lalu kita pertama setting jaringannya terlebih dahulu dengan sintak yang sudah ku ketikkan di situ. Nah, untuk auto ENP0S3 nya kita beri komen terlebih dahulu, lalu kita tambahkan auto ENS yang keempat. Lalu kita restart terlebih dahulu jaringannya. Oke, sudah oke. Lalu kita reboot. Oke, sudah masuk kembali. Lalu kita cek IP-nya terlebih dahulu. Oke, IP untuk yang NAT-nya sudah dapat. Lalu kita install Apache 2. Klik yes, klik Y. Tunggu sebentar, agak lama ya guys. Nah, sudah. Selanjutnya kita install Sambanya. Seperti sintak yang sudah aku ketikkan di situ. Selanjutnya kita akan mendownload sebesar 70 MB terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita install bin 9. Selanjutnya kita clear terlebih dahulu agar tidak rancu, lalu kita install php lib apache
2 strip mode, strip PHP, lalu spasi, lalu strip PHP, strip mcr ypt, lalu PHP MySQL, lalu PHP CGI, lalu juga PHP curl, lalu PHP JSON. Lalu klik enter, lalu kita akan mendownload sebesar 24 MB terlebih dahulu. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Lalu kita install MySQL Server dan SQL Client. Di sini filenya lumayan besar, yaitu sebesar 150 MB. Kita tunggu saja. Ini kita masukkan password MySQL-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita install PHP MyAdmin. Selanjutnya kita pilih Apache 2, tekan spasi, lalu tekan tab, lalu enter. Di sini kita klik yes saja, lalu masukkan password MySQL-nya kembali. Selanjutnya kita install Pro FTPD-nya. Kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih yang standalone saja. Lalu kita update terlebih dahulu, lalu kita ketikkan nano/interface. Nah, di sini yang sebelumnya kita uncomment, lalu yang kita tidak uncomment kita komen. Sebentar, di sini ada kesalahan sedikit. Lalu
Kalau udah dicek kembali, lalu setelah itu kita restart networknya, lalu kita reboot. Oke, sudah login, kita login kembali, lalu kita masuk ke sudo su. Lalu kita masuk ke cd/var/hww/html, lalu kita cek file di dalamnya, lalu kita buat file yang bernama index.html. Untuk isi dari HTML kita buat bebas, namun di sini aku buat sesuai TR yang diberikan. Oke, kalau udah kita save, lalu kita kopikan file indeksnya ke /var/www/html. Lalu kita coba. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Memang agak susah untuk masuk. Lalu kita coba ulang dan hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita coba cek menggunakan PHP MyAdmin. Untuk loginnya, username-nya menggunakan root, lalu passwordnya yang sudah buat tadi. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba untuk FTP-nya. Kita restart dulu pro FTPD-nya. Nah, sudah, lalu kita ketikkan cd/home/tr untuk yang punya aku. Untuk kalian mungkin menyesuaikan aja. Lalu kita buat file yang bernama texture.txt, yang dalamnya aku isi nama dan nimku. Kalau udah, cek kembali, lalu kita save menggunakan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, selanjutnya kita masukkan ftp:2/2 kali, ketikan IP kita. Nah, di situ udah terlihat ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke Samba, ketikkan nano/etc/samba/smp.conf, lalu geser ke bawah.
Nah, atasnya uncomment kita enter terlebih dahulu. Lalu kita buat share, lalu kita buat komen menggunakan tr tagjar di path-nya, yaitu file yang ada dalam tadi /home/tr. Lalu untuk browsable-nya kita kasih yes saja, lalu read only kita kasih yes. Untuk quest AK kita kasih no. Lalu untuk console max-nya kita beri 0755. Lalu kita restart sambannya menggunakan service smbd restart. Lalu kita set passwordnya terlebih dahulu. Di sini ada sedikit kesalahan dalam pengetikan sintaksnya. Kita coba ketikan ulang. Nah, sudah bisa. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke connect server harusnya. Kita masukkan IP kita. Untuk server addressnya kita menggunakan smb.2/192.168.83.2. lalu kita masuk ke share tadi, lalu username-nya kita ganti tr, lalu passwordnya kita masukkan. Nah, di situ udah ada ya teman-teman. Lalu kita ketikkan cd/etc/bin. Lalu kita masuk ke nano name.conf.default/stripzones. Lalu localhost-nya kita ganti menggunakan trtagjard.com. Lalu kita buat zone baru, tiru saja yang seperti punya saya, cuman untuk yang zone 83.168.192 itu kalian sesuaikan aja sesuai IP kalian masing-masing. Nah, lalu di sini kita kopikan db.local ke db.trtagjard, lalu kita kopikan juga db.127 ke db.192. Lalu kita ketikkan nano db.tagjard. Ada kesalahan sedikit.
Nah, untuk localhostnya kita ganti menggunakan trtechjardi.com. Lalu untuk IP-nya kita ubah sesuai IP kita, yaitu 192.168.83.2. Jika sudah, cek ulang lalu kita save. Lalu kita masuk ke db.192, localhostnya sama, kita ganti trtechjardi.com. Lalu untuk 1.0.0 kita ganti 2 karena IP di belakang kita yaitu 2. Kalau udah, klik Ctrl X, Y, lalu enter untuk save-nya. Lalu kita masuk ke resolve.conf, kita isi name servernya sama kayak IP kita. Masukkan contohnya seperti yang udah aku buat ini, bisa disamakan aja. Kalau udah, kita save. Selanjutnya kita masuk ke cd/home/tr, lalu kita ketikkan AC2 mode SSL. Oh, di sini ada kesalahan, A2 mode SSL. Nah, di sini udah bisa. Lalu kita ketikkan service Apache 2 restart untuk merestart Apache 2-nya. Lalu kita buat folder yaitu dengan /etc/apache2/ssl. Lalu kita ketikkan open SSL seperti sintak yang udah aku ketikkan di situ. Nah, di sini kalian bebas untuk isi apa aja. Untuk email address-nya aku kasih email di @gmail.com. Lalu kita masuk ke nano/etc/apache2/sites/available/default, lalu /ssl.conf. Kalau udah, kita klik enter, lalu kita masuk ke bawah. Untuk bawahnya server admin, kita kasih nama service name trtechjardi.com.2/443, lalu
kita beri juga bawahnya SSL engine. Ketikkan seperti yang udah aku buat itu. Lalu kita kasih komen a2 inside default min ssl.conf. Lalu kita ikuti saja arahan dari situ. Oke, untuk SSL-nya sudah jadi. Sekian untuk tutorialnya. Terima kasih.